Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai 1 Februari 2025 melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Badan Gizi Nasional mengundurkan pelaksanaan program makan bergizi gratis tahap 3. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 3 Februari 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai 1 Februari 2025 melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari tahun 2025. Keputusan ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat karena pembeli LPG subsidi tersebut hanya dapat dilakukan di pangkalan dan agen resmi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan kebijakan ini bertujuan agar LPG bersubsidi lebih tepat sasaran dan menekan penyimpangan dalam distribusi. Selain itu, aturan ini memastikan masyarakat mendapat LPG dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pengecer yang masih ingin berjualan LPG harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Namun kebijakan ini dinilai kurang disosialisasikan, terutama terkait pengurusan nomor induk berusaha atau NIB bagi pengecer yang ingin beralih menjadi pangkalan resmi. Seorang pengecer LPG 3 kg, Sumiati, mengatakan dirinya merasa bingung karena belum semua pengecer tahu cara mengurus izin usaha. Sosialisasinya masih sangat kurang. Selain itu, beberapa warga mengeluh jarak pangkal yang jauh dari tempat tinggal mereka. Surat izin itu kan mahal, duitnya udah atik jadi itu bisa itu. Nggak bisa. Kalau gratis ya bisa. Kita sendiri sudah mengalami kesusahan nggak Bu untuk dapat pasokan gas sendiri Bu? Susah. Ini lagi susah, apalagi nak jadi pangkalan itu tambah susah. Keberatan sebenarnya. Salah seorang warga, Wahyu, menjelaskan kalau membeli di pangkalan dirinya harus menempuh jarak yang cukup jauh. Padahal sebelumnya dirinya bisa membeli LPG 3 kg dengan mudah di warung dekat rumahnya. Kalau pangkalannya terjangkau tidak masalah, tapi kalau pangkalannya susah, kadang gasnya ada, kadang tidak, susah juga gitu. Ya kalau bisa stok gas tuh jangan dipersulit lah. Pokoknya kita mudah nyarinya, tidak susah, kadang ada, kadang tidak. Jadi walaupun pengecer dihilangkan, tapi yang penting mudah terjangkau. Ya, yang penting stoknya ada terus lah, kita tidak susah nyarinya. Sementara Sari, salah satu pengelola pangkalan LPG yang ada di Puncak Sekuning, mengungkapkan bahwa distribusi dari agen ke pangkalan masih terbatas. Biasanya distribusi hanya dilakukan sekali dalam seminggu, bahkan bisa 2 minggu sekali. Ini tentu menyulitkan stok di pangkalan. Kami dapatnya cuma 50 kalau dari agen. Itu jadi seminggunya 1 kali 50, kadang juga dikirim 40 sesuai dari sana lah. Jadi kami juga nggak tahu dapatnya berapa. Paling nanti dapatnya ada di aplikasinya ya, dari sana aplikasinya. Nanti diberitahu di aplikasi itu ada 40 tabung, 50 tabung. Nah itu juga nggak tentu. Kadang seminggu 1 kali, kadang 2 minggu sekali gitu. Urus izin gitu. Nah kalau mengurus izin ya biasanya nih kami dari lurah ya, minta surat izin dari lurah, terus nanti dapat nomor NIB. Nah jadi itu ya susah ya, lumayan lah dari pihak agen juga dibantuin untuk pengurusannya.
Menurut Sari, kini pengecer yang ingin menjadi pangkalan dapat mendaftar melalui sistem online Single Submission atau OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Proses pendaftaran ini diklaim lebih mudah dan transparan, sehingga diharapkan dapat membantu transisi pengecer menjadi penyalur resmi. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Polrestabes Palembang pastikan keamanan jembatan Ampera pasca dibuka untuk wisata Menara Pandang. Wisata Menara Pandang Jembatan Ampera telah resmi dibuka meski dengan pembatasan. Pemerintah kota menyatakan akan membuka layanan 2 kali dalam seminggu bagi mereka yang memiliki undangan khusus. Kapolresta Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengungkapkan pihak kepolisian memastikan kelancaran, keselamatan, dan keamanan pengunjung yang akan berwisata ke Menara Pandang, mulai dari loket hingga ke atas jembatan. Haryo mengatakan keberadaan pos polisi tepat di samping ruang tunggu Menara Ampera seberang Ulu yang baru saja direnovasi, diharapkan dapat mempermudah petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan. Seiring dengan kebijakan Bapak Wali Kota, PJ Wali Kota tentang memfungsikan Menara Ampera ini yang rencana akan dibuka setiap seminggu 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Tentunya kami dari aparat keamanan juga akan membantu mempersiapkan sejauh mana kelancaran, keselamatan, demikian juga keamanan yang ada di 7 ilir ini, khususnya sebagai tempat meeting place-nya itu adalah di tempat ini. Yang notabene sebelahnya adalah kantor kami. Jadi rekan-rekan sekalian, kami baru saja mendapatkan bantuan memperbaiki kantor yang ada di samping gedung ini, gedung museum ini, Museum Ampera, yang tentunya kehadiran kantor kami ini akan menjadikan salah satu untuk menjamin situasi keamanan yang ada di wilayah ini. Haryo juga memastikan akan meningkatkan intensitas patroli pada kawasan wisata Menara Pandang. Dengan dipindahkannya unit Samapta Polsek Seberang Ulu 1 ke pos polisi di bawah jembatan, diharapkan keamanan di sekitar kawasan jembatan Ampera dapat lebih optimal. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. BMKG SMB 2 Palembang menilai fenomena pasang surut air laut menjadi salah satu faktor terjadinya genangan air di beberapa wilayah dataran rendah di Kota Palembang. Palembang kini tengah menghadapi fenomena pasang surut Sungai Musi yang berpotensi menyebabkan banjir genangan, terutama di wilayah dengan dataran rendah. Musim penghujan yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga Januari, ditambah dengan meningkatnya debit air sungai yang memburuk kondisi tersebut. Intensitas hujan yang tinggi mempercepat kenaikan volume air di pemukiman dan Sungai Musi. Pasang surut air laut di muara Sungai Musi menjadi faktor utama. Ketika air laut mencapai puncak pasang, aliran air dari hulu ke hilir sungai terhambat oleh tingginya volume air laut. Akibatnya air sungai meluap dan merendam daerah-daerah sekitar, khususnya berada di bawah permukaan sungai. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani menjelaskan bahwa fenomena ini menyebabkan genangan air di wilayah dataran rendah. Saat ini tinggi air laut di muara Sungai Musi, tepatnya di wilayah Sungsang, tercatat mencapai 3,7 meter dan diperkirakan surut antara pukul 9 hingga 10 pagi, di mana pasang tertinggi terjadi pada pukul 9 pagi, sedangkan surut maksimum tercatat pada tengah malam hingga mencapai setengah meter. Dari akhir Oktober, November, Desember, hingga Januari. Kemudian di beberapa seminggu terakhir ini kita terus-menerus. Dalam hal ini air di permukaan itu sudah jernih dan debit sungai juga sudah cukup tinggi. Lalu di muara ada fenomena pasang surut air laut yang secara skala pasang naik kemudian turun. Pada saat pasang naik, jika tingginya maksimum, itu buangan air sungai dari hulu ke hilir itu agak terhambat.
Ditambahkan Sinta bahwa wilayah-wilayah dengan dataran terendah di sekitar Sungai Musi seperti Kertapati, Gandus, dan Borang seringkali terdampak oleh fenomena pasang surut ini. Genangan air yang terjadi mengganggu aktivitas masyarakat setempat dan membutuhkan perhatian khusus. Masyarakat di daerah-daerah rawan banjir di Palembang dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan pasang surut yang dapat memicu genangan air. Sementara itu, Siva warga Palembang mengungkapkan bahwa pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan cepat kepada masyarakat, terutama melalui sosial media lokal maupun perangkat desa. Hal ini penting agar informasi mengenai bencana atau situasi darurat dapat dengan mudah diakses oleh warga. Harapan saya, pemerintah lebih sering memberi informasi yang jelas dan cepat, misalnya melalui media lokal atau perangkat desa. Selain itu, infrastruktur seperti saluran air, jika tidak ada tindakan nyata, masyarakat seperti kami yang tinggal di daerah rawan bencana ini akan terus merasa was-was. Selain itu, Siva juga menyoroti masalah infrastruktur, khususnya saluran air. Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur tersebut, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana akan merasakan khawatir setiap kali musim hujan ataupun air pasang tiba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Badan Gizi Nasional mengundurkan pelaksanaan program makan bergizi gratis tahap 3. Pelaksanaan dijadwalkan kembali pada tanggal 17 Februari mendatang. Badan Gizi Nasional BGN mengundur pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tanggal 17 Februari yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 3 Februari 2025. Koordinator BGN Wilayah Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan pelaksanaan seharusnya diluncurkan 3 Februari, namun diundur pada tanggal 17 Februari 2025. Putri menyebut pada pelaksanaan program makan bergizi gratis tahap ketiga akan ada 10 titik dapur, namun titik tersebut belum dapat disebutkan karena masih menunggu rilis dari pemerintah pusat. Boleh konfirmasi langsung ke pusat ya Mbak, karena kita juga kurang paham ini karena arahannya itu diundur, jadi kita mengikuti arahan gitu. Oke. Untuk tahap ketiga insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 17 Februari ini Mbak. Oh, masih dalam waktu dekat ya Mbak ya? Dapur ya kalau kita sebut. Di Sumsel sudah ada 10 SPPG yang sudah beroperasional. SPPG. Ruang Pelayanan Pemenuhan Gizi. Oke, yang sudah beroperasional. Nah, untuk 10 SPPG itu ada berapa sekolah Mbak biasanya? Variatif ya Mbak, itu tergantung berapa banyak jumlah siswa di dalamnya, karena kita ketika sudah mencukupi 3.000 sampai 3.500 itu kita sudah gitu. Sementara itu, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI sebagai mitra makan bergizi gratis di Sumatera Selatan menyebutkan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis tahap ketiga itu akan ada 10 titik dapur. Untuk 10 titik dapur tersebut, Ketua DPD PPJI Sumatera Selatan Hefi Hadendi terletak di Kota Palembang, Kota Prabu Muli, dan Kabupaten Ogan Kombring Ilir Oki yang akan menambah masing-masing 1 titik. Kemudian 2 titik di Kabupaten Muara Inim, lalu Kabupaten Ogan Kombring Ulu Oku, kemudian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali, 4 Lawang, Pagar Alam, dan Lahat yang masing-masing menambah 1 titik. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pembangunan jembatan penyeberangan tol tak kunjung rampung, warga 3 desa Banyuasin resah. Warga di 3 desa Kabupaten Banyuasin, yakni Desa Santan Sari, Muara Damai, dan Mainan, semakin khawatir dengan keselamatan mereka akibat mangkraknya pembangunan jembatan penyeberangan tol. Sudah hampir 2 tahun, proyek tersebut terbengkalai tanpa kejelasan kapan akan dilanjutkan. Jembatan yang seharusnya menjadi akses utama bagi warga, khususnya petani yang mengangkut hasil panen serta pelajar yang berangkat sekolah, justru menjadi penghambat aktivitas mereka. Saat ini, kondisi jalur jembatan penyeberangan yang tersedia telah dibuat tambahan seadanya oleh warga menggunakan kayu dan papan. Aditya Alfajri, seorang pelajar yang kerap melintas di jalur tersebut, mengungkapkan bahwa kondisi jalan sangat berbahaya, terutama saat musim hujan. Susah Pak, kadang kan kalau jalan licin, suka jatuh Pak. Harapan
Harapannya semoga jembatan ini cepat diselesaikan. Hal serupa diungkapkan oleh Taharia, warga desa Santansari. Ia berharap pihak terkait segera menuntaskan pembangunan jembatan ini agar masyarakat bisa melintas dengan aman. Saya lah, itu tempat lewat di kendaraan mobil, motor, gitu kan. Dan aku tidak jalan kontak-kontak lagi, jalan. Sampai saat ini belum ada kepastian dari pihak terkait mengenai kelanjutan proyek tersebut. Warga berharap pemerintah dan pihak pengembang segera mengambil tindakan agar akses vital ini dapat digunakan dengan aman dan nyaman. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Serja FC optimis mampu bertahan di Liga 2 Indonesia untuk musim depan. Dengan semangat juang tinggi, Laskar Wongkito optimis mampu mempertahankan posisi mereka di Liga 2 musim depan. Saat ini Sriwijaya FC tengah menjalani babak play-off degradasi Liga 2 yang sudah dimulai menghadapi PSMS Medan kemarin. Direktur Teknik Sriwijaya FC Indrayadi mengatakan, pihaknya optimis Laskar Wongkito dapat menghadapi play-off kali ini, di mana target kali ini yaitu tetap berada di Liga 2 musim depan. Sriwijaya FC sendiri tergabung dalam grup H bersama PSMS Medan, Nusantara FC dan juga Persikota. Indrayadi mengakui persaingan di grup ini tidak mudah, namun tim telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi setiap laga. Dengan dengan yang ada sekarang juga, hitung-hitungan kita kemarin itu ya kita harus di home, ya tidak ada kata kalah lagi gitu, harus kita ambil. Dengan pelatih kita bicara seperti itu ya, bicara strategi, bicara gimana kemungkinan segala kemungkinan gitu. Ya harapan kita memang kita bisa lolos lah di play-off. Untuk mencapai target bertahan di Liga 2, Sriwijaya FC fokus meraih poin maksimal. Mereka menargetkan mampu menyapu bersih kemenangan di 3 laga kandang serta memaksimalkan hasil dari 3 laga tandang. Playoff degradasi ini menggunakan format di mana 2 tim teratas di klasemen grup H akan tetap berada di Liga 2, sementara 2 tim terbawah harus turun ke Liga 3. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa.